Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara sekalian, kita masuk ke pertanyaan dari seorang pria usia 30 tahun yang saya tidak sebut nomor teleponnya dan namanya. Ya. Salam Om Eras yang dikasih Tuhan, saya sangat terberkati dengan khotbah-khotbah Om Eras yang dengan lantang menyuarakan kebenaran dan hanya dari GSKI, strip Om Eras, strip Truth ID, saya mengerti kebenaran sejati. Terima kasih Om Eras ya. Usia 30 tahun ya. Om Eras, saya baru saja ditinggalkan oleh seorang yang paling saya cintai, yaitu papa saya. 1 hari setelah saya ulang tahun karena COVID. Papa saya seorang yang sangat baik sekali kepada anak-anaknya dan orang-orang di sekitarnya, tapi belum sempat menerima Yesus atau bisa dibilang agnostik. Dan saat ini di pembaringannya di ventilator saya berdoa untuk kesembuhan Papa. Tapi di satu sisi karena saya tahu kondisi Papa sudah kritis, saya berdoa agar Tuhan mengampuni Papa dengan segala kesalahannya. Lalu saya berdoa agar Tuhan jamah dalam pembaringannya. Saya memohon agar Tuhan menampakkan diri kepada Papa, karena saya berharap Papa berkesempatan untuk percaya dan menerima Yesus walau dalam keadaan ditidurkan atau anestesi. Saya meminta kado ulang tahun saya, kalau Papa sembuh saya sangat bersyukur. Tapi kalau Tuhan berkehendak lain, saya memohon agar Tuhan yang menyebut Papa sendiri karena dia orang yang sangat baik yang pernah saya kenal. Bagaimana Om Eras melihat situasi seperti ini? Apakah Papa akan ke langit baru dan bumi baru Om? Terima kasih banyak Om Eras. Semoga Tuhan selalu memberi kesehatan kepada Om Eras dan keluarga di masa pandemi ini. Yang pertama, kalau Papa memang bukan umat pilihan, maka Papa memang tidak berkesempatan untuk mengenal Yesus dengan benar dan diproses menjadi anggota keluarga kerajaan Allah yang serupa dengan Yesus atau sesuai rancangan Allah semula. Kalau Anda berdoa untuk pengampunannya, untuk pengampunan dosa Papa, sebenarnya dosa-dosa Papa sudah dipikul di kayu salib. Sebab Yesus mati untuk semua orang. Nah, perbuatan Papa lah yang dihakimi. Dan menurut saya, kalau Papa betul-betul orang baik, seperti yang kamu saksikan, dia masuk langit baru, bumi baru, menjadi anggota masyarakat. Saya sejahtera membaca pertanyaanmu dan saya memiliki semacam naluri atau keyakinan papamu tidak masuk neraka, tetapi menjadi anggota masyarakat. Ya, puji Tuhan. Oke, 08577 385 dan seterusnya. Selamat sore. Shalom Pak, nama saya ini, laki-laki usia 66 tahun, jemaat GSKI Gajah Mada sejak 2018 sampai dengan sekarang. Saya pecinta suara kebenaran, Truth ID, STTE, Ekumene, wanita surgawi, walaupun pria ini ya. ABAM, Anda bertanya kita menjawab, streaming ibadah raya, suara kebenaran, PA, Relaxation with God, dan pokoknya semua acara yang diselenggarakan oleh GSKI Rehoboth selalu saya ikuti. Cuman yang sekarang jadi kendala saya di TV and smartphone. Saya sudah ikuti acara Anda bertanya dari episode 1 sampai dengan 208, tapi untuk episode 209, 210, 211, 2012 saya tidak menemukannya baik di YouTube maupun di HP saya. Sampai saya agak frustasi mencarinya, mohon kesediaan staf Bapak. Orang Bapak memberi petunjuk solusinya dari acara ini. Ya.
Walaupun mulanya dia mantu saya tertarik menanyakan lewat Abam, walaupun mulanya dia mengatakan pengajaran Pak Eras sesat. Semoga dia sadar dan bertobat atas kesalahannya. Dari episode yang tidak saya temukan, karena ada episode yang belum saya temukan tersebut, mantu saya tertarik menanyakan lewat Abam. Oh begitu. Dan yang ditanyakan itu belum di ini. Coba kenapa ya ini ya? Dari 209, 2010, 2011 kita sampai berapa sih? Sudah 200? Kita sudah 220 lebih. Oke. Nanti nomor telepon ini akan dihubungi oleh staf saya. Ya. Coba nanti akan saya tanyakan. Terima kasih untuk kepeduliannya. Ini khusus harus ditanggapi. Ya. Ini harus ditanggapi langsung. Plus 15, 70, 877 dan seterusnya. Ya. Ini kayaknya bukan dari Indonesia ya. Shalom Om, saya pecinta suara kebenaran. Terima kasih melalui khotbahnya saya diubahkan. Tolong bantu doa Om buat anak saya yang belum bisa jalan dan berbicara di usia yang sudah 5 tahun. Dan saya sudah menikah dan hidup bahagia, tapi masalah saya buruk, karier saya hancur karena seorang pemuda yang playboy dan matre. Oh, saya buruk karier saya hancur karena seorang pemuda yang playboy dan matre, padahal dia pendeta muda. Kadang menjadi beban pikiran saya dosa-dosa di masa lalu. Oh, juga perbuatan saya yang pernah saya rugikan pada teman-teman dan perusahaan saya dan lain-lain. Apa yang harus saya lakukan Om? Sekarang saya cuma mau hidup berkenan di hadapan Tuhan sampai ke EP3. Oh, maksudnya masa lalunya buruk ya, hancur. Karena ia seorang pemuda yang playboy, matre, padahal dia pendeta muda. Maksudnya ini dia atau orang lain ini? Shalom Om, saya pecinta suara kebenaran. Terima kasih melalui khotbahnya saya diubahkan. Tolong bantu doa Om buat anak saya yang belum bisa jalan dan berbicara di usia yang sudah 5 tahun. Dan saya sudah menikah dan hidup bahagia, tapi masa lalu saya buruk. Karir saya hancur karena seorang pemuda yang playboy dan matre, padahal dia pendeta muda. Kadang menjadi beban pikiran saya dosa-dosa di masa lalu. Mungkin dirinya ini ya. Juga atas perbuatan saya yang pernah saya rugikan pada teman-teman dan perusahaan saya dan lain-lain. Ini perempuan atau laki ini yang bertanya. Makanya mohon kalau pertanyaan disebut laki atau perempuan. Supaya saya tahu kalau yang menanyakan ini perempuan apakah dia selingkuh sehingga hidupnya hancur. Kalau dia pemuda apakah istrinya yang selingkuh. Itu kan ya. Nah karena tidak jelas kan saya tidak bisa menjawab. Tapi baiklah ya. Kalau ini wanita yang bertanya dan dia melakukan perselingkuhan ya. Seandainya ini kan tidak jelas ya. Bertobat dan memulai hidup baru. Ya. Keadaan anak seperti ini merupakan peringatan agar kita mendekat kepada Tuhan. Ya. Kalau ini wanita ya. Kalau ini wanita dan suaminya adalah pria yang dimaksud, ya kan? Pria yang dimaksud bukan dia selingkuh, tapi ini pria yang dimaksud suaminya itu seorang yang berkeadaan demikian. Ya, dia harus bergumul, bertahan dalam keadaan yang berat itu supaya suaminya berubah. Kalau yang bertanya ini pria, lalu istrinya selingkuh dengan pria lain, ya, jika mungkin bisa tetap bersama dan diampuni untuk dipulihkan adalah baik. Diampuni, dimaafkan, dipulihkan. Ya. Mengampuni itu berkorban, dan kalau bisa itu indah sekali dan menyenangkan hati Tuhan. Kalau yang bertanya ini pria, yang dimaksud ini adalah dirinya sendiri, yang dulu playboy, matre, dan lain-lain, berubahlah.
Tuhan masih membuka pintu anugerah untuk mengubah kita menjadi manusia sesuai dengan kehendak Allah. Ya, oke, terima kasih. Saya minta setiap pertanyaan ada prianya atau wanitanya, ya. Oke. Kita mulai membaca ya. 08239555 dan seterusnya. Masih dengan anak muda pria usia 28 tahun di Sulut Kepulauan Sangihe ini, Om Eras. Oke deh sayang. Salam, terima kasih Om karena sudah menjawab pertanyaan saya sebelumnya ya. Sudah menjawab pertanyaan saya sebelumnya. Om Eras selain dengar khotbah di YouTube, saya juga ada bukunya Om Eras yang judulnya Meninggalkan Segala Sesuatu dan sangat memberkati saya pribadi. Saya sudah selesai baca Om, sekarang gantian orang tua saya yang baca. Dengan kebenaran ini saya semakin punya hati yang hancur dengan jiwa. Ada respon baik dan ada juga seakan-akan tidak peduli malah semakin menjadi-jadi. Dalam masa pandemi ini Om, saya memanfaatkan media sosial Facebook dan WA Group untuk membagikan kebenaran Injil yang murni ini dan juga beberapa teman anak remaja yang sharing dengan saya mengenai kebenaran ini, baik lewat via telepon, WA, Zoom meeting maupun secara langsung. Saya bersyukur Om karena bisa sampai pada titik di mana saya berusaha menjadi corpus delicti. Om, saya rindu punya buku Om Eras lagi Om, supaya bisa jadi bahan renungan. Karena saya lagi cuti 1 semester di STT Lentera Bangsa Manado. Maka saya belajar dari seminar dan penjelasan ayat dari Om Eras. Jadi rasa lagi sedang kuliah dengan Om Eras. Oke. Oh ya Om, saya nantikan program anak muda The Warrior Om. Apa kita akan live meeting Zoom atau seminar biasa di YouTube Om? Maaf kepanjangan SMS-nya, salam LP3, salam Corpus Delicti, makasih Om. Oke, untuk nama ini nanti akan dihubungi orang saya. Nanti kamu akan dikirimi buku. Kamu orang yang perlu dipersiapkan menjadi warrior. Dan nanti untuk acara-acara penting, kamu akan saya beri info soal warrior khususnya. Karena kamu bisa jadi warrior. Ya, oke. Nanti kamu akan dikirim buku ya nak. Puji Tuhan. Shalom Pak Pendeta. Oh tunggu sebentar. Dari 08134316 seterusnya. Usia 32 tahun. Pria. Jayapura Papua. Shalom Pak Pendeta. Khotbah Bapak saya sering dengar di radio AM di daerah tempat saya bekerja di kota Wamena. Saya sangat bersyukur pada Tuhan karena Tuhan memberi hikmat dan kebijaksanaan kepada Bapak. Setelah mengetahui bahwa ada program pelayanan dijalankan Pak Pendeta di YouTube, saya dan ibu saya selalu mengikutinya dengan setia. Saya sangat diberkati dengan penyampaian Injil kebenaran yang mudah dimengerti dari penyampaian Bapak dan semua program yang ada di program Truth ID ini. Mohon maaf Pak, kebanyakan kata pembukaan. Pertanyaan saya ada 2. 1. Orang yang mati di luar Kristus tanpa kepastian keselamatan langsung masuk neraka. Apakah masuk neraka? Sementara bumi belum dihancurkan. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa orang mati di luar Kristus itu artinya apa? Kristus mati untuk semua orang. Jadi semua orang itu dosanya dipikul oleh Tuhan Yesus. Ya. Ada orang yang dipilih menjadi umat pilihan, ini memang ditentukan ya. Untuk mendengar Injil dengan benar dan masuk perlombaan yang wajib, yaitu untuk serupa dengan Yesus atau sempurna seperti Bapa. Ini orang-orang yang dipilih. Jadi kalau orang dipilih tidak selalu pasti masuk surga. Ya, tergantung responnya terhadap
anugerah yang diberikan tersebut. Adapun keselamatan itu adalah proses usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan Allah semula. Kalau kepastian keselamatan di sini dikaitkan dengan masuk surga, kepastian masuk surga itu tidak dibangun sekedar dari keyakinan, tapi dibangun dari kehidupan yang selalu bersekutu dengan Allah dan mengalami proses pendewasaan untuk sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Jadi orang-orang di luar Kristen itu ada peluang masuk surga, tetapi menjadi anggota masyarakat. Sedangkan orang-orang Kristen yang memang dipilih menjadi umat pilihan Allah, itu harus hidup seperti Yesus hidup. Harus. Standarnya melakukan kehendak Bapa, sedang mereka standarnya melakukan hukum yang mereka pahami. Jadi kepastian keselamatan itu bukan sesuatu yang dibangun dari pikiran, dari keyakinan nalar, bukan dibangun dari pengaminan akali atau persetujuan pikiran, tetapi dari kehidupan yang makin seperti Yesus. Sementara bumi belum dihancurkan, ya. Nanti bumi akan jadi lautan api. Neraka itu bumi ini. Ya. Oke, yang kedua. Kerajaan 1000 tahun, Wahyu 20, ayat 3-6. Di manakah keberadaan orang-orang yang mati dalam Kristus dan orang lain yang hidup dalam Kristus dalam pemerintahan kerajaan 1000 tahun ini? Nah, pertanyaan yang kedua akan saya jawab nanti di pembahasan khusus, karena ini panjang sekali dan lebar. Panjang dan lebar. Nah, salah-salah, malah keliru jawaban saya, ya. Karena perlu waktu dan penjelasan yang panjang. Ada banyak pertanyaan ingin saya tanyakan, beberapa di antaranya sudah terjawab di khotbah Bapak dan juga dalam program ABAM ini. Terima kasih Pak Pendeta telah menjawab pertanyaan saya. Tuhan memberkati Bapak sekeluarga dan Tuhan akan terus beri hikmat dan kekuatan kepada Bapak. Tuhan berkati semua tim yang bekerja dalam program Truth ID dan semua yang membantu Pak Pendeta dan pekabaran Injil yang benar melalui program gereja Bapak. Terima kasih kepada Bapak Saudara Dev, ya, usia 32 tahun di Jayapura, Papua ini. Terima kasih Dev. Tuhan memberkati kamu Dev. Suatu hari nanti kalau ke Jakarta, kalau sudah tidak pandemi COVID-19, kamu temuin aku, ya. Puji Tuhan. 0895 3897 dan seterusnya. Saya wanita umur 48 tahun, Cikarang. Bapak Erastus yang saya hormati, langsung aja, ya, Pak, begini Pak, suatu hari anak saya bilang kata guru agamanya berkata kalau menyebut Allah dengan sebutan Elohim Yahweh itu sesat. Terus aku bingung. Aku bingung Pak, nggak bisa menjelaskan kepada anak saya. Tolong Pak pencerahannya agar akan sebutan Elohim Yahweh. Aku takut anak saya jadi bingung. Terima kasih Pak. Anak saya sekolah SMK Pak. Tolong beritahu kapan ditayangkan. Sebenarnya sebutan Allah dengan Elohim Yahweh itu lebih benar. Bukan sesat, lebih benar. Justru itu yang lebih benar. Tapi menyebut Allah juga jangan dibilang sesat. Nah, ini yang jadi masalah. Sebenarnya kata Allah itu dalam teks aslinya Elohim. Dan ada banyak nama Allah atau nama Elohim di zaman itu. Dan Allah yang benar itu namanya Yahweh. Yod-He-Waw-He. Justru sebutan Elohim Yahweh itu yang lebih benar. Saya takut guru agamanya tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah belajar Alkitab dengan benar. Pak, saya suatu hari anak saya bilang kata guru agamanya berkata kalau menyebut Allah dengan sebutan Elohim Yahweh itu sesat. Loh, ya enggak lah. Enggak, tapi orang-orang yang menyebut Allah sebagai Elohim, ya, dan menyebut nama Yahweh, jangan kemudian berkata bahwa mereka yang menyebut Allah itu sesat. Jangan begitu. Ya, ini kan hanya bahasa. Yang penting tujuannya adalah Allah Israel, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, atau sesembahan Abraham, Ishak, dan Yakub.
Beritahu itu kepada anakmu, ya. Lalu guru agamanya suruh belajar di Truth ID sebutan Yahweh dan Elohim yang dikhotbahkan pendeta Dr. Wignyotanto, salah satu dari rekan kerja saya di Truth ID, ya, sesama kita tim, ya. Dijelaskan itu. Oke. 08778158 dan seterusnya. Selamat sore Pak Era, saya pria usia 44 tahun. Pada khotbah pukul 17.30 tanggal 18 Desember 2020 Bapak bicara tentang pengampunan. Khotbah ini bagian pisau bermata dua bagi diri saya. Di mana satu sisi saya sangat bersyukur bisa mendengarkan khotbah pengampunan ini. Saya sangat berharap setidaknya saya bisa layak menjadi bagian masyarakat kerajaan surga. Namun di sisi lain, saya merasakan adanya ketidakadilan dalam hal khotbah tentang pengampunan. Sudah beberapa tahun belakangan ini saya berusaha untuk menjadi pribadi yang mengampuni. Terlebih saya sadar ini adalah konsekuensi hukuman yang harus saya jalani dari kesalahan besar yang telah saya perbuat di mata Tuhan. Jujur saja Pak, dulunya dari kecil saya hanya diajarkan Tuhan Yesus itu Maha Pengampun. Jadi saya pikir tidak masalah jika melakukan dosa, maka dengan mudahnya Tuhan Yesus akan mengampuni jika kita mengakui dosa kita. Pada tahun 2012 setelah melakukan dosa yang sangat besar di mata Tuhan dan hukuman besar atas dosa itu juga saya jalani. Saya mencari tahu ternyata ajaran yang selama ini saya yakini itu bernama Hyper Grace. Dan cukup menyesatkan bagi banyak orang termasuk saya. Saya mulai mencari tahu lebih banyak lagi dan singkat cerita saya mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Tuhan Yesus itu mengampuni semua dosa kita, tetapi ada konsekuensi yang tetap harus kita jalani atas perbuatan dosa itu. Hal ini dalam perjalanan waktu terkonfirmasi dalam banyak khotbah Pak Erastus yang saya dengarkan. Apa yang saya tabur, apa yang kita tabur akan kita tuai. Kembali hal tentang pengampunan, dalam banyak kasus saya mengampuni orang yang menyakiti saya dengan tidak terlalu mau berhubungan lagi dengan orang-orang yang menyakiti saya. Cara ini sebelumnya cukup sukses saya lakukan, di mana Tuhan juga saya sadari banyak melakukan pembelaan bagi saya dengan berjalannya waktu. Namun demikian dalam perkembangannya semakin hari ternyata hal ini semakin sulit saya terapkan. Karena Tuhan ternyata memberikan ujian yang lebih berat lagi, di mana dalam perkembangannya orang-orang yang menyakiti dan menurut saya sudah sampai tahap menikam dari belakang adalah keluarga, terutama dari keluarga istri saya. Yang lebih menyakitkan lagi, dari mereka sangat pandai bersikap dan berkata layaknya seperti orang baik dan kudus, namun di belakang menjelekkan. Yang sayangnya saya akhirnya menjadi tidak tahan untuk membalas dengan kata-kata juga. Pertanyaan saya, jika saya mengampuni dengan berusaha berbuat baik di depan mereka, walaupun sulit dan menurut saya itu suatu kepura-puraan yang harus saya lakukan, apakah itu bukan merupakan suatu kemunafikan di mata Tuhan? Memang bisa menjadi kemunafikan kalau kita berpura-pura baik. Kalau baik itu harus baik benar, bukan pura-pura. Jadi kita harus memperlakukan mereka sebagai orang sakit, memperlakukan mereka sebagai orang yang tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita bukan pura-pura, tapi kita memperlakukan mereka sebagai orang sakit, sebagai orang yang tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu. Jadi nggak perlu munafik. Ya memang kita sendiri masih bergumul antara keinginan membalas dendam dan tidak, tapi kita harus berjuang untuk benar-benar menerima mereka sebagai orang sakit, dalam tanda kutip ya, sakit, dan tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampunilah mereka ya Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mungkin Anda berkata, mereka tahu kok Pak itu salah. Ya menurutmu dari kacamatamu itu salah. Kacamata mereka belum tentu itu salah, karena mereka menikmati kesalahan itu. Apalagi dalam hidup saya juga selama ini lebih banyak pengkhianatan dan penghinaan yang saya terima. Semakin saya berusaha berbuat baik, ternyata semakin banyak pengkhianatan dan penghinaan yang saya terima. Bagus, karena hal itu menyempurnakan kita.
Kalau kita mau sekelas dengan Yesus, kita akan mengalami seperti yang Yesus alami. Begitu. Saya juga mengalami, mungkin tidak sama, tapi belum tentu Anda lebih ringan dibanding saya. Bisa kita lewati ya. Jujur kadang sangat mendengarkan firman tentang pengampunan, saya merasa sedikit ketidakadilan. Memang mengampuni itu kita menerima ketidakadilan. Alkitab berkata, kenapa kamu tidak lebih suka perlakuan tidak adil? Kenapa mestinya kamu lebih suka diperlakukan tidak adil daripada kamu berlaku tidak adil. Maka saya katakan begini, jangan jadi pelaku kejahatan, tapi jadi korban. Lebih baik jadi korban daripada jadi pelaku. Seperti yang sudah saya mention di atas, di mana kita tidak akan masuk surga jika kita tidak mengampuni, sementara bagaimana dengan orang-orang yang menyakiti kita. Orang-orang yang menyakiti kita bukan urusan kita, tidak usah kita urus. Tapi saya beritahu ya, agama lain pun seperti kejawen, itu pun mengajarkan pengampunan yang irisannya mirip seperti kekristenan. Ya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Filsafat agama lain pun ada yang mengajarkan itu. Nah, kita harus lebih bisa. Terutama untuk orang-orang yang selalu dianggap pihak yang baik dan benar karena hanya mereka kaya dan berduit. Oh ya, tunggu aja waktunya, Tuhan akan telanjangi semua. Dan Tuhan bisa permalukan. Tapi jangan kita yang mengharapkan itu. Tapi Tuhan pasti akan bertindak secara adil pada waktunya. Paling tidak di penghakiman nanti. Ya. Sampai-sampai seringkali saat sedang bersuka cita malah saya memohon Tuhan untuk segera manggil saya pulang supaya saya bisa menghadap Tuhan pada saat sedang tidak mengingat perasaan membenci itu. Nah, Anda ini sebenarnya sedang dalam kondisi sakit, ya. Anda ini sakit sebenarnya. Nah, ikuti terus khotbah yang saya sampaikan. Sementara itu Tuhan pasti pimpin Anda karena Anda ini orang yang dipilih Tuhan. Anda orang yang dipilih Tuhan. Anda akan disempurnakan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ayo kita jalani terus. Mohon saran dan masukan dari Pak Erastus atas hal ini. Jika Pak berkenan dan ada sedikit waktu senggang, saya ingin, ya, tapi mengingat, saya sudah menjawab ini. Ya, Anda ini orang yang banyak masalah, benar-benar. Anda banyak luka di masa lalu. Sampai sekarang Anda dalam kondisi seperti ini, ya. Kasihan. Tapi ikuti terus Truth ID ya. Saya akan bimbing Anda. Ya. Ada hari-hari tertentu doa pagi bersama jam 6. Doa di hadapan Tuhan itu akan menyembuhkan banyak luka kita. Oke? Terus terakhir nih 08387480 ya. Salam Pak Pendeta Erastus Sabdono, ini wanita ya, usia 41 tahun. Terima kasih untuk bimbingannya dan support supaya saya dapat terus hidup kudus dan diubahkan dalam proses hanya saja pergumulanku saat ini untuk membalas kebaikan Tuhan dengan memberi diri melayani di gereja. Menurut Pak Pendeta gimana ya? Mohon diarahkan. Pak Erastus, saya mau ucapkan terima kasih karena bisa join dengan e-church MAG juga. Selamat Natal. Makasih kepada Pipi namanya ya. Welcome to my world. Selamat datang di dunia saya. Dunia yang memikul salib ya. Dunia berkemas-kemas pulang ke surga. Kita nanti akan ketemu di surga ya Pi. Tuhan memberkati. We love you. Jangan lupa subscribe dari Truth ID ini dan dukung pelayanannya. Tuhan memberkati.